Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam teman-teman semua. Kami di sini akan menjelaskan atau mendemokan mengenai pemrograman kita terhadap objek truk yang terdapat interaksi di dalamnya. Nah, langsung saja di sini kami udah membuat programnya. Kemudian berikut ini adalah hasil run dari program tersebut. Nah, di sini terlihat bahwasanya terdapat suatu objek di mana objek ini terdapat sebuah tergandeng dan ada truk juga di sini dan ada 4 buah mobil. Nah, di sini juga terlihat bahwasanya pada, map ini itu terdapat gedung, terus kemudian juga ada, pohon-pepohonan dan juga ada jalan di sini, yang di tengahnya juga ada garisnya seperti jalan pada umumnya. Kemudian juga ada jalan juga, jalan setapak di sini di dekat gedung-gedung ini. Nah, kami di sini pertama-tama akan menjelaskan mengenai, interaksi yang terjadi pada pemrograman ini. Nah, terlihat bahwasanya, interaksi itu di mana kita bisa membuat suatu objek yang ketika kita jalankan itu berdampak dengan objek yang ada di situ. Kayak seperti karena di GLUT ini tidak terdapat pendeteksi mengenai jika objek terkena terus akan berimpact, tidak ada, maka kita harus menghitungnya sendiri. Nah, di sini terlihat bahwasanya ketika dicoba untuk sebuah truk gandeng kuning ini dijalankan untuk maju ke depan di sini, nah ini akan mentok pada garis ini. Nah, ini udah tidak bisa dijalankan. Hal ini terjadi karena terdapat interaksi. Jadi ketika truk gandeng ini tuh menabrak mobil itu, maka truknya akan berhenti karena berdampak dengan objek mobil tersebut. Begitu juga dengan, yang belakang sini, jika ini mundur ke sini, nah ini udah mentok banget, ini udah paling mentok di sini. Jadi truk tidak bisa, eee, untuk mundur lagi. Nah, seperti itu. Nah, untuk implementasi dari itu, kita mencobanya di sini, bagian interaksi. Nah, ini ketika kita pencet tombol, maka akan delta move-nya kita beri 1 dan kita pencet tombol bawah itu delta move-nya itu, -1. Ini untuk mengatur kamera. Jadi ketika dirilis juga kuncinya, maka jadi berhenti juga gitu. Nah, itu untuk bagian interaksi dari, sebuah truk ini. Nah, kemudian untuk selanjutnya terdapat bagian background atau hiasan lah, katakanlah hiasan untuk mempercantik ini, yaitu terdapat ada gedung di sini dan ada pohon gitu-gitu. Itu akan dijelaskan oleh rekan saya bernama Jody untuk menjelaskan bagian, background dari program truk ini. Untuk waktu dan layar saya persilahkan untuk Jody. Ya, terima kasih atas waktunya, Vian. Di sini saya akan menjelaskan tentang background yang disampaikan Vian tadi, yang yaitu terdiri dari gedung, jalan, dan pohon. Nah, pertama saya menjelaskan gedung. Nah, gedung ini sendiri terdiri dari empat. Yang pertama ada dari tampak depan. Nah, depan gedung ini sendiri terdiri dari kaca depan, kemudian kaca belakang, kaca kiri, kaca kanan, dan kaca atas. Kemudian kita lanjut ke gedung 2. Gedung 2 ini kalau dilihat dari tampak depannya, ini terdiri dari kaca depan,
kaca belakang, kaca kiri, kaca kanan, dan kaca atas. Kemudian kemudian lanjut ke gedung 3. Sama seperti halnya gedung 1 dan gedung 2 tadi, ini gedung 3 terdiri dari gedung depan yang tampak depan, yang terdiri dari kaca depan, kemudian kaca belakang, kaca kanan, kaca kiri, dan kaca atas. Begitu juga gedung 4. Kemudian kita lanjut di background yang kedua, yaitu jalan. Jalan ini sendiri terdiri dari bagian kanan, kemudian ada garis tengah jalan, kemudian ada bagian kiri jalan. Kemudian setelah background jalan tadi, kita memiliki background pohon. Nah, ini programnya untuk membuat pohon. Kemudian setelah ada pohon tadi, kita memiliki fungsi reshape. Ini source code-nya yang untuk membuat fungsi reshape. Kemudian ada move me flat, ya ini berfungsi untuk memajukan atau memundurkan kamera. Sekian presentasi dari bagian saya, kemudian akan dilanjut oleh teman saya yang bernama Fudel. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih waktunya Jody. Saya izin share screen. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang program bagaimana membuat mobil. Di sini untuk mobil pertama, kita menggunakan void mobil, di mana di dalamnya terdapat GL translatif untuk mengatur posisi mobil tersebut. Selanjutnya untuk bagian kepala di mobil pertama ini, itu terdapat sisi depan, kemudian terdapat bagian jendela depan, kemudian bagian atas yakni kap mesin, kemudian jendela atas, lalu bagian belakangnya, lalu kemudian jendela belakang dan bawah. Lalu selanjutnya ada juga sisi kiri. Kemudian untuk bagian selanjutnya itu terdapat kepala 2, di mana di sini terdapat bagian depan, bagian belakang, bagian atas, dan bagian bawah. Lalu selanjutnya ada body 1, yaitu bagian badan pertama. Di dalamnya sama seperti di atasnya, itu terdapat bagian sisi kiri, sisi depan, sisi belakang, sisi atas, sisi bawah, sisi kanan, dan sisi kanan. Selanjutnya bagian bodi kedua, itu terdapat bagian sisi depan, sisi belakang, sisi bawah, sisi atas, sisi kanan, dan sisi kanan. Kemudian bagian belakangnya lagi atau bodi 3, itu sama seperti atasnya, terdapat sisi depan, sisi belakang, sisi bawah, sisi atas, sisi kiri, dan sisi kanan. Selanjutnya lanjut ke bagian rodanya. Untuk roda pertama atau bagian kiri depan, itu di sini kita menggunakan GL push matrix. Lalu untuk bagian ini untuk program untuk bagian luarnya, luar ban, dan ini untuk program bagian dalam bannya atau bagian velgnya. Selanjutnya berlanjut ke roda 2, yaitu roda yang berada di kanan depan, sama seperti program di atas menggunakan GL push matrix. Untuk berikut program untuk bagian luar bannya, dan ini untuk bagian velgnya. Lalu selanjutnya ada roda 3, yaitu kiri belakang. Itu sama juga menggunakan GL push matrix. Untuk ini program untuk bagian luar atau bannya, dan ini untuk bagian velgnya. Selanjutnya roda keempat,
yaitu roda kanan belakang sama seperti atasnya. Selanjutnya ada roda 5, yaitu truk 2 kiri depan. Di sini juga program ini menggunakan JL push matrix. Ini untuk bagian luar dan ini untuk bagian dalam. Lalu selanjutnya ada roda 6, yaitu bagian kanan depan, truk bagian kanan depan, sama seperti atasnya, masih menggunakan JL push matrix. Ini bagian luar, ini bagian dalam. Selanjutnya ini roda ke-7, yaitu kiri belakang, sama seperti atasnya juga. Selanjutnya ada roda 8, yaitu bagian kanan belakang truk, sama seperti atasnya juga. Ini bagian luar, ini bagian dalam. Selanjutnya ada roda 7, yaitu bagian kiri belakang di truk 2, sama seperti atasnya. Selanjutnya ada roda 8, yaitu bagian kanan belakang. Untuk fungsinya juga masih sama. Cuma di sini bagian dalamnya ditambah JL push matrix untuk mengatur warna maupun posisinya. Selanjutnya ada penjelasan tentang garis tengah dari jalan. Ini berikut fungsinya. Selanjutnya juga ada bagian kiri dari jalan atau batas kiri dari jalan. Ini berikut fungsinya. Selanjutnya ada mobil 2, yaitu yang berwarna merah sebelah kiri. Itu di sini fungsinya sama juga seperti fungsi-fungsi di atas. Untuk mobil JL translatif, ini untuk mengubah posisi kendaraan. Terus untuk membuat mobilnya, programnya masih sama seperti atasnya. Hanya membedakan posisinya saja sama warnanya. Lalu selanjutnya, di sini ada bagian kotak belakang, di mana ini mobilnya sedan sehingga memiliki buntut. Yang pertama di sini ada buntut kiri, selanjutnya ada buntut bagian sisi kiri, selanjutnya ada buntut bagian sisi kanan, selanjutnya ada bagian bawah buntut dan atas buntut, dan juga ada sisi kanan buntut. Selanjutnya ada program untuk membuat bannya, sama seperti atasnya. Ini ban kedua, ini ban pertama yang terletak di kiri depan, ini kanan depan, sama seperti atasnya. Lalu selanjutnya ada fungsi untuk membuat kacanya. Yang pertama di sini kaca 1, selanjutnya ada kaca 2. Kaca 1 ini bagian kiri, kaca 2 ini bagian kanan. Lalu selanjutnya ke bagian bumper mobil atau bagian bawahnya. Ini ada sisi kiri, ada sisi atas, sisi bawah, sisi depan, dan sisi belakang maupun sisi kanan. Lalu ada bumper 2, yaitu ada sisi kiri, sisi atas, sisi bawah, sisi depan, bagian belakang, dan sisi kanan. Selanjutnya ke fungsi untuk membuat lampu. Di sini kita juga menggunakan JL push matrix. Ini lampu 1 ini bagian kiri, lampu 2 ini bagian kanan. Selanjutnya ada mobil 3 yang berwarna pink terletak di sebelah kanan. Untuk fungsinya kita masih menggunakan void mobil juga, yang hanya membedakan posisi sama warnanya saja. Ya, mungkin sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke Saudara Vian. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk penjelasannya dari Hudel. Di sini saya akan coba untuk share screen kembali di sini. Nah, jadi tadi setelah programnya
dieksekusi dengan beberapa codingan tadi. Nah, ini wujud dari pemrograman tersebut. Nah, di sini mungkin tadi kalau sempat kelupaan bahwasanya belum dijelaskan mengenai tombol-tombol untuk mengoperasikan ini, baik itu kamera maupun objek yang berjalan ini. Nah, di sini untuk angle kameranya kita menggunakan WASD ini, yaitu W itu untuk merotasi angle-nya jadi 10. Ya benar, untuk jadi 10 dan A itu juga sama di plus 10. Namun yang membedakan di sini itu untuk W sendiri akan bergerak seperti ini. Jadi memutari. Nah, untuk yang A sendiri itu lebih ke sampingnya. Nah, untuk D-nya sendiri berlawanan dari A dan S itu berlawanan dari W. Kemudian untuk zoom in, zoom out-nya kami menggunakan arrow key, yaitu atas bawah ini, biasa. Nah, untuk menjalankan objek dari truk tersebut, kita menggunakan ini, F untuk maju dan G untuk mundur. Nah, untuk interaksi yang terjadi di sini telah terlihat bahwasanya ini truk tidak menabrak mobil, tapi truk itu berhenti di sini. Bagaimana jika kita tidak memberikan interaksi pada program tersebut, program ini, maka yang terjadi seperti ini kondisinya. Mobil di belakang ini yang truknya tadi itu seharusnya itu berhenti di sini, namun jika tidak diberi interaksi, maka yang terjadi adalah seperti ini. Truk menumpuk objek dari mobil biru tua ini. Nah, ini yang membuat interaksi itu jadi penting untuk diperhatikan pada pemrograman dalam pembuatan Gluck ini. Jadi akan menghasilkan seperti ini. Nah, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mewakili teman-teman saya di sini pamit untuk undur diri dan saya mohon maaf atas kekurangan yang ada dalam penjelasan kali ini. Terima kasih atas kesempatan atau waktu yang telah diberikan untuk memperhatikan kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.